Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Silaban. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Sistem Informasi semester 3. Baik, teman-teman, di sini saya mau berbagi sharing kepada kalian. Saya mau memberikan penjelasan dari materi mata kuliah Sistem basis data. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari pengertian, mulai dari kelebihan dan kekurangan. Jangan lupa kalian like, comment, share, and subscribe. Simak video saya ya. Oke, langsung aja kita ke videonya. Jadi, di sini saya akan membahas pengertian basis data. Kalian sudah pada tahu belum basis data itu apa? Langsung aja, saya di sini akan menjelaskan. Pengertian basis data itu adalah kumpulan file-file yang mempunyai kaitan antara satu file dengan file lain sehingga membentuk suatu bangunan data untuk menginformasikan suatu perusahaan atau instansi dalam batasan tertentu. Di basis data itu memiliki istilah. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih istilah-istilah basis data. Istilah-istilah basis data itu yang pertama ada entitas. Entitas adalah itu bisa disebut ada orang atau tempat atau kejadian atau konsep yang informasinya direkam. Yang kedua itu ada file. File itu setiap entity mempunyai atribut atau sebutan untuk mewakili suatu entity. Yang ketiga itu ada file. File itu setiap entity mempunyai atribut atau sebutan untuk mewakili suatu entity juga. Yang selanjutnya itu ada record. Record adalah kumpulan isi elemen data atau atribut yang saling berhubungan untuk menginformasikan tentang suatu entity secara lengkap. Nah, terus juga ada data value, merupakan data aktual atau informasi yang disimpan di tiap data elemen. Isi atribut disebut nilai data. Nah, itu adalah istilah-istilah dari basis data. Nah, sekarang saya akan membahas lagi komponen-komponen di dalam sistem basis data. Apa aja sih yang ada di dalam komponen isi sistem basis data. Nah, langsung aja di sini tuh yang pertama ada perangkat keras atau hardware. Terus juga ada sistem operasi atau operating system. Terus ada basis data atau database. Terus manajemen sistem atau DBMS. Terus juga ada pemakai atau user. Selanjutnya kecepatan dan kemudahan speed. Nah, jadi di dalam basis data itu ada kecepatan dan kemudahan speed, efisien ruang penyimpanan atau space, terus juga keakuratan akurasi, terus juga ada keamanannya, security, terpelihara keselarasan data atau konsisten. Selanjutnya di sistem basis data juga di sini ada kelemahan. Kalian harus tahu kelemahan dari basis data itu apa aja. Yang pertama tuh harus memerlukan tenaga spesialis. Jadi si sistem basis data ini harus ada seorang tenaga spesialis yang mengerti dalam bidang sistem basis data. Terus juga dia kurang kompleks, teman-teman, dan harus memerlukan tempat yang besar dan mahal. Nah, itu adalah kelemahan dari sistem basis data. Oke, selanjutnya penggunaan basis data itu disebut juga sebagai sistem engineer. Nah, tenaga ahli yang bertanggung jawab atas pemasangan sistem basis data, mengadakan peningkatan dan melaporkan dari sistem tersebut kepada pihak penjual, itu disebut sistem engineer. Selanjutnya ada database administrator atau DBA. Tenaga ahli yang mempunyai untuk mengontrol sistem basis data secara keseluruhan, meramalkan kebutuhan akan sistem basis data dan merencanakannya dan mengaturnya. Nah, sekiranya kayaknya video yang saya jelaskan cukup sekian sampai di sini. Lain kali di hari waktu berikutnya saya akan menjelaskan dan sharing kepada teman-teman yang bermanfaat, insya Allah. Cukup sampai di sini video dari saya. Mohon maaf apabila di video saya masih banyak kekurangan dan salah kalimat atau kata-kata penjelasannya. Saya mohon maaf apabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.